Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kepada para pemirsa Bisnu Media rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini banyak orang-orang mempertanyakan. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, setan-setan dirantai, sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa melaksanakan aksinya menggoda manusia. Tetapi faktanya, kenyataannya, kemaksiatan, perbuatan dosa, bahkan orang yang meninggalkan kewajiban tetap ada. Lantas ini perbuatan siapa ini? Katanya setan sudah dibelenggu, setan dirantai. Tapi ternyata kok masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ternyata Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang mengganggu manusia, yang menghalang-halangi manusia untuk berbuat taat, yang menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan, itu bukan hanya setan saja, tapi ada faktor-faktor lain yang menghalang-halangi kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setan sudah jelas di Al-Quran dijelaskan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Itu sudah jelas. Dan di bulan Ramadan sudah dirantai oleh Gusti Allah. Tetapi yang lainnya ternyata ada 4. Pertama setan, yang ketiga ini yang masih merajalela. Yaitu setan itu terbagi menjadi 2, dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau setan yang bahasa jin sudah dirantai, tapi ini minal jinnati wan nas, lah golongan manusia ini. Kadang manusia itu memang bisa menghalang-halangi orang untuk taat pada Allah. Bila orang itu berteman dengan manusia yang baik, manusia yang soleh, maka termotivasi untuk melakukan kebaikan. Tetapi bila seseorang itu berteman dengan manusia atau orang-orang yang belum soleh, belum baik, bahkan cenderung maksiat, yaitu hawanya mengajak kepada kemaksiatan, hawanya mengajak kepada hal-hal yang negatif. Yaitu manusia itu termasuk penghalang bagi kita untuk menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita dianjurkan selalu berteman kepada orang-orang yang soleh. Wa kunu ma'as-shadiqin, bertemanlah kita dengan orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Bagi kita-kita yang masih awam, tapi bagi mereka yang sudah khos, bagi mereka para ulama yang sudah murasahah, yang sudah kuat imannya, berteman kepada siapapun tidak masalah. Bahkan bisa menggandeng mereka, membimbing, membina mereka menuju kepada kebaikan. Tapi bagi kita yang masih awam, itu harus pilih-pilih teman, karena manusia ini menghalang kita. Kalau sampai keliru, menghalangi kita untuk taat pada Allah. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang menghalangi orang untuk berbuat kepada Allah. Pertama setan, kedua manusia, yang ketiga adalah dunia. Dunyo. Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah puncak daripada kepala daripada kesalahan. Bila kita terlalu cinta pada dunia, keduniaan, yaitu bisa menghalang-halangi taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya realistis, kita ini butuh dunia, tapi ya harus paham bahwa dunia ini hanya sebagai alat, dunia ini sementara. Bila kita tidak bisa membina nafsu kita, tidak bisa mendidik nafsu kita mulai dari awal, mulai dari kecil, mulai waktu yang lama, maka walaupun setannya dirantai, tetapi nafsunya masih bebas, nafsunya masih liar, ya tetap berbuat saja kemaksiatan.
Jadi jangan heran bila bulan puasa ini yang katanya setan dirantai tetapi masih ada perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah, ya memang itu bukan hanya setan saja oknumnya, tapi ada oknum hubudunnya, ada oknum manusia yang berakhlak tidak baik, ada oknum nafsu itu sendiri. Semoga kita semua dalam bulan Ramadan ini bisa mengalahkan hal-hal yang menghalangi kita untuk taat pada Allah sehingga mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.